MG listeners, kita sampai di segmen utama Intimate Sharing Session. Masih bersama saya GIMG dan kali ini saya ditemani oleh Sofi Al-Mahmud. Apa kabar Sofi? Baik, Om George. Bukan main ya, cerah sekali Sofi malam ini. Cerah sekali nih, karena narasumber kita kali ini juga cerah, Om George. Oh, siapa dia? Sosok pemuda inspiratif asal Papua, MG listener, bernama Billy Mambrasar. Kita mengundang Billy nih Om George untuk berbagi semangat dan inspirasi pada para pemuda Indonesia dalam menyambut tahun baru 2022. Oh, jadi MG listeners perlu mendengar apa yang akan disampaikan oleh Billy nih ya. Kini kita menjadi, katanya Billy kali ini menjadi staf khusus ya. Betul, Staf khusus Bapak Presiden. Presiden Republik Indonesia kita ya, yang kita sayangi. Oke, silakan kita sapa aja dulu tamu kita malam ini. Dan sudah tersambung melalui telepon Billy Mambrasar. Apa kabar Billy? Hai, Kak Billy. Halo, baik, puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kak Selamat Billy, malam. ini lagi di US ya? Apalagi di mana, Kak? Kita Iya, lagi di Amerika karena kemarin mendapat penugasan untuk konsolidasi dengan Permias dan menghadiri acara konferensi mahasiswa di sini. Juga kemarin minggu lalu juga demokrasi meeting dengan Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Wow. Oke. Iya. Jadi ke Amerikanya ini Om George masih bekerja bukan holiday begitu ya? Betul. Iya, masih bekerja. Jadi ada tugas apa saja nih yang diberikan oleh Bapak Presiden? Iya, jadi ada 3 agenda besar. Pertama adalah melakukan konsolidasi dengan teman-teman Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat di sini. Iya. Terus agenda kedua menghadiri acara konferensi Ikatan Mahasiswa Papua di Amerika Serikat yang dilakukan bersamaan dengan ibadah Natal. Nah, yang agenda ketiga ini itu agendanya langsung pemerintah Amerika, di mana saya diundang langsung oleh Gedung Putih untuk menjadi perwakilan Indonesia pemuda untuk menghadiri town hall bersama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membahas demokrasi di Indonesia dan di dunia gitu. Oh, Wow, menarik banget ya. betul, Ini, betul. Tapi Kak Billy, selain sebagai staf khusus gitu ya, ini tuh belakangan nih aku sering denger nih yang sering digaungkan oleh Kak Billy itu mengenai program namanya Baper, Kak. Nah, Baper itu apa sih Kak Billy sebenarnya dan apa aja kegiatannya? Ya, jadi sejak penunjukan oleh menjadi staf khusus presiden bersama dengan staf tim saya yang jumlahnya itu ada sekitar 18 orang anak muda Indonesia semua, kita ingin membuat perubahan di Indonesia. Jadi kita komitmen untuk membantu Presiden Joko Widodo membuat perubahan. Jadi tim staf khusus kami itu kami namakan tim Baper atau tim bawa perubahan yang melakukan perubahan melalui 5 program besar, khususnya menyentuh Indonesia Timur agar terjadi penyamarataan kesempatan. Nah, program bawa perubahan ini, Baper, itu terdiri dari 5 program besar. Yang pertama adalah pelaksanaan program petani milenial mencapai target 100.000 petani milenial di seluruh Indonesia. Khususnya untuk di Papua dan Papua Barat kita mengejar target 20.000. Oh, 20. Kemudian kemudian pelatihan dan penciptaan entrepreneur muda Papua melalui program Papua Youth Creative Hub atau yang sering disebut dengan Papua Muda Inspiratif. Oke. Lalu kemudian program yang ketiga itu adalah program pendidikan, mendidik bersama dengan komunitas-komunitas muda Indonesia. Kita mendorong agar didirikannya pusat-pusat belajar non formal berbasis skill, life skill. Karena kalau kita berharap hanya sekolah formal, tidak banyak anak Indonesia memiliki kesempatan. Tapi kalau anak Indonesia bergerak bersama-sama mendirikan pusat belajar non formal dengan berbagai resources yang ada, maka kita akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan kepada lebih banyak orang. Yang berikutnya lagi adalah mendukung program manajemen talenta nasional Presiden Jokowi, di mana kita melakukan pendataan talenta-talenta muda Indonesia untuk dijahit dengan kebutuhan negara. Nah, saya secara spesifik oleh Presiden diberikan penugasan untuk memulainya dari manajemen talenta Papua. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah ikut melibatkan pemuda-pemudi Indonesia untuk
terlibat dalam kebijakan, perumusan kebijakan pembangunan dengan cara melakukan diskusi-diskusi terbuka dan mengekstrak masukan mereka langsung saya sampaikan ke kementerian lembaga terkait. Jadi itu adalah 5 program bawa perubahan. Seperti itu. Apakah di sana banyak pemuda-pemudi Papua yang ada di Amerika Serikat? Ya, jadi di setiap tahunnya pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat itu mengirimkan ribuan anak-anak mahasiswa Papua dengan beasiswa program otonomi khusus, beasiswa otonomi khusus untuk diberangkatkan sekolah di berbagai negara termasuk di Amerika dan jumlahnya mencapai ribuan orang Oh, oke. di Amerika Serikat. Wow, dan juga yang menarik tadi sudah sempat dibahas ya, itu mengenai Papua Creative Hub. Nah itu Kak Billy boleh Betul. dijelaskan nggak sih untuk MG listener sebenarnya apa sih Papua Creative Hub atau pemuda inspiratif ya? Itu apa aja kegiatannya, terus juga sekarang apa sih program yang paling baru yang dijalankan oleh Papua Creative Hub? Ya, jadi Papua Youth Creative Hub ini adalah salah satu dari program bawa perubahan untuk menciptakan wirausahawan muda di Papua dan Papua Barat. Karena kalau kita melihat teman-teman di provinsi lain di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, akses terhadap pelatihan, akses terhadap permodalan itu lebih tinggi daripada teman-teman di Indonesia Timur, khususnya di Papua. Jadi Papua Youth Creative Hub ini hadir sebagai ekosistem untuk memberikan pelatihan, permodalan, dan mengumpulkan anak-anak muda Papua yang ingin bergerak dalam sektor bisnis ini menjadi satu kelompok ekosistem. Program-programnya adalah kita memberikan pelatihan, kemudian kita memberikan permodalan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Lembaga yang terkait, juga sektor swasta misalnya BUMN dan perusahaan swasta agar mereka ikut melatih dan memberikan permodalan kepada anak muda Papua. Sejak di launchingnya program ini pada tahun 2019 yang awalnya hanya dimulai oleh sekitar 23 anak muda Papua, saat ini keanggotaannya telah mencapai lebih dari 8.000 anak. Jadi sangat signifikan berkembang, bahkan lebih berkembang lagi nih, cuman kita lagi melakukan pendataan lagi sudah bertambah banyak berapa seperti itu. Nah kemudian Presiden sendiri yang meluncurkan program ini pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 Presiden melakukan peletakan kemarin 2021 saat kunjungan dalam rangka PON, Presiden melakukan peletakan batu pertama untuk dibangun sebuah fasilitas fisik. Jadi saat ini kan kalau kita melakukan pelatihan di mana-mana tuh berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi Presiden menyampaikan dukungannya, beliau berpercaya anak muda Papua ini bisa menjadi pendorong perubahan dengan sektor kewirausahaan dan sektor ekonomi kreatif yang lain. Jadi beliau merestui untuk penganggaran pembangunan sebuah fisik, sebuah creative hub fisik yang akan didirikan di Jayapura dengan fasilitas asrama. Jadi anak-anak muda Papua dari daerah pedalaman perkampungan pun bisa ikut belajar bisnis. Mereka ke Jayapura, mereka tinggal di asrama dan mereka belajar bisnis selama 3-6 bulan. Lalu nanti berikan permodalan, lalu mereka bisa kembali ke kampungnya untuk ikut membangun Indonesia dari kampungnya. Jadi tagline Papua Creative Hub ini adalah ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Iya. Om, aku itu nonton gitu ya pas Pak Presiden itu melakukan groundbreaking. Oke. Dan itu kalau tidak salah ya Kak Billy ya, dananya ini Om untuk Papua Youth Creative Hub itu mencapai 98 miliar. Oke. Nah, itu rencananya nih Kak Billy untuk apa gitu. Jadi ada bangunan apa aja, terus targetnya seperti apa gitu kira-kira Kak Billy? Terima kasih. Jadi luasnya itu adalah sekitar 1,5 hektar ya. Jadi itu nanti terdiri dari ada bangunan pertama asrama dulu. Karena kan Papua ini luas. Jadi nanti jangan orang-orang berpikir cuma yang di Jayapura yang nanti bisa ikut pelatihan. Nah, asrama ini akan memungkinkan siapapun anak Papua di pedalaman penjuru tanah Papua pun bisa ikut pelatihan karena nanti mereka bisa tinggal live in. Bisa tinggal 3 bulan sampai 6 bulan belajar baru kembali. Yang kedua nanti ada gedung pelatihannya. Gedung pelatihannya itu terdiri dari pelatihan untuk pembuatan produk kreatif sendiri, pelatihan untuk keuangan, pelatihan untuk digitalnya, teknologinya, lalu pelatihan untuk penggunaan komputer,
Lalu nanti ada juga gedung pertemuan besar di mana anak-anak itu bisa membuat berbagai acara. Jadi acara-acara, dan bukan hanya khusus untuk anak-anak Papua, siapapun yang mau bikin acara, mereka bisa nih sekaligus berlatih membuat sebuah event bisnis, mereka bisa dalam gedung pertemuan itu. Lalu kemudian ada fasilitas olahraga, sehingga bisa berolahraga bersama tapi dalam bentuk event juga dibuatnya. Dan nanti akan ada working space. Working space itu supaya anak-anak ini tidak menghabiskan waktu di pinggir jalan, dibuang waktunya percuma, tapi mereka bisa kerja di working space, berpikir ide UMKM apa ya yang bisa saya buat untuk saya bangun daerah saya, seperti itu. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa memang. Jadi Kak Billy di sana itu tugas utamanya memberikan apa nih di sana? Di Papua Creative Hub atau di Creative Hub. Sebagai juga staf sus presiden begitu ya. Oh betul, iya. Jadi saya sendiri adalah, sebelum jadi staf khusus presiden, saya sendiri adalah pelaku usaha juga. Jadi saya punya beberapa unit usaha kecil-kecilan UMKM. Ya. Jadi saya juga akan menjadi anggota tentunya. Kemudian saya juga bisa menjadi mentor. Tetapi sebagai staf khusus presiden, fungsinya saya adalah karena ini adalah arahan Bapak Presiden langsung, jadi saya juga mengkoordinasi nih berbagai kementerian lembaga yang akan terlibat, juga pemerintah daerah dalam program ini, seperti itu. Kak Billy kan nih staf khusus presiden ya, pasti betul. Ada, tapi saya sih yakin ada suka dan dukanya nih. Betul. Dan bisa berbagi sedikit nggak tuh, sukanya apa, dukanya apa? Kalau untuk sukanya adalah bisa membantu presiden, otomatis ikut membantu membangun negara kita, itu ada kepuasan luar biasa. Jadi beberapa nasihat-nasihat yang saya masukan-masukan dari yang saya sampaikan ke presiden yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh beliau, itu merubah sekali bangsa kita. Ya salah satunya ini Papua Creative Hub. Ini adalah program presiden, kemudian saya secara aktif memberikan masukan agar beliau memperhatikan anak muda Indonesia di Indonesia Timur, dan beliau menindaklanjuti. Lalu ada beberapa masukan-masukan kebijakan lain yang saya ikut terlibat di dalam, saya ikut menulis. Saya sudah sejauh ini, saya sudah menulis sekitar 27 memo kebijakan yang saya sampaikan kepada presiden. Dan kemudian menjadi berbagai program, berbagai kebijakan. Itu nah dukanya adalah saya harus mengorbankan agenda pribadi saya. Misalnya seharusnya 2019 itu saya sudah mulai sekolah doktor, saya bisa full time student, bisa menikmati waktu sebagai mahasiswa. Itu saya harus korbankan, saya harus tunda untuk penugasan negara ini. Lalu kemudian kehidupan pribadi ya, maksudnya apa-apa sekarang saya sudah tidak bisa sembarangan lagi, misalnya posting sosial media menggunakan kata-kata yang seperti apa, karena otomatis saya mewakili negara Indonesia juga, jadi saya harus hati-hati seperti itu. Jadi di ruang publik atau di ranah publik. Sebenarnya sih bukannya dikorbankan nih Kak Billy, tapi ini apa tuh? Ditunda, setuju banget. Oh iya, betul ya. Oke, Kak Billy tadi udah cerita mengenai Papua Youth Creative Hub. Terus Ya, sebagai peran beliau, Kak Billy sebagai staf sus presiden. Tapi yang penasaran juga nih Om GI, bahwa teman-teman saya gitu Kak Billy ya, anak-anak millennials gitu, penasaran sebenarnya apa sih sebenarnya tugas dari staf sus presiden itu, dan juga kalau kita ngebayangin gitu ya, staf sus presiden itu dekat dengan Presiden Jokowi, kemudian seberapa dekat dan bagaimana menurut Kak Billy Presiden Jokowi ini di mata Kak Billy gitu. Seperti apa Kak Billy? Iya. Oke, jadi kalau staf khusus sendiri itu kan sudah posisi ini di semua presiden itu ada. Jadi dari dulu-dulu juga selalu ada staf khusus presidennya. Cuman memang pada saat Presiden Jokowi dan periode kedua ini ada 11 staf khusus presiden yang beliau tunjuk, di mana dari 11 orang itu 5 orangnya adalah anak muda di bawah usia 30 tahun. Seperti itu. Nah, peran staf khusus itu tidak memiliki fungsi anggaran, tidak memiliki fungsi program, tetapi memang melekat dengan presiden, memberikan nasihat, dan juga presiden tahu apa yang dia butuhkan dan dia selalu minta secara aktif. Kalau koordinasinya itu memang on the daily basis melalui
telepon, WhatsApp seperti itu atau perintah langsung dari beliau atau diminta untuk mendampingi beliau dalam kunjungan kerja tertentu. Nah, masing-masing dari kita tuh memiliki pembidangan masing-masing sehingga kita bergerak masing-masing seperti itu. Kalau saya sendiri saya memiliki pembidangan pendidikan, pembangunan kewirausahaan dan pembangunan Indonesia Timur khususnya Papua. Jadi semua isu-isu yang berhubungan di 3 area tersebut, Presiden pasti meminta nasihat ke saya atau meminta saya untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, tadi saya salah sampaikan, saya ikut menuliskan 26 memo policy atau kebijakan, masukan kebijakan kepada Presiden Joko Widodo. Lalu, saya juga kemarin ikut tuh membantu tim desain dan melakukan strategisasi PON. Misalnya karena itu di Papua sehingga saya aktif ikut itu sampai menyusun pidato presiden, sampai menemani presiden ke Papua dan berkeliling Papua Barat itu saya lakukan dan banyak penugasan-penugasan lain. Jadi kalau secara keakraban sangat akrab, sangat dekat dengan presiden. Jadi saya sangat mengetahui sosok presiden di balik layar, siapa dia sebenarnya, apa yang mungkin belum ditampilkan media atau tidak ditampilkan media atau ditampilkan media secara salah, itu saya tahu sekali seperti apa. Begitu. Nah, presiden itu orangnya jauh lebih humoris dari yang terlihat di media. Seperti itu. Jadi kalau berjalan dengan beliau, kemarin saya intens sekali 4 hari dengan beliau, itu tidak bosan, tidak kaku, tidak tegang karena ada saja yang beliau akan punya bahan untuk bercanda. Dia sangat humanis, sangat humanis, sangat mungkin tidak sering terlihat di kamera seperti itu. Kemudian sangat humanis, jadi terkadang misalnya beliau ingin melakukan sesuatu tapi kan sudah ada diatur sama protokol, tetapi beliau tuh berpikir lebih dari itu. Dan sangat sederhana, misalnya satu ketika saya dengan beliau makan saat kunjungan ke Banten di rumah makan Padang, hadap-hadapan, saya sampaikan, Pak, kayaknya banyak sekali usaha dari ibu-ibu yang mengalami kendala karena perizinan dan BPOM misalnya, karena prosesnya complicated dan lebih mahal biayanya segala macam. Beliau langsung memberikan perintah cepat untuk dilakukan simplifikasi, penyederhanaan prosesnya. Jadi secepat itu. Secepat itu dia sangat praktikal. Begitu. Kenapa baru muncul ya orang-orang seperti ini ya sekarang ya? Betul. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita nonton berita, kita tahu kayaknya kita tahu presiden seperti apa gitu. Iya. Zaman dulu kan tuh ya nggak tahu ya, agak sedikit bolot kerjanya. Dan juga ini nih Om GI, sebulan lalu ini Kak Billy mengatakan di media nih ya Kak ya, betapa cintanya Presiden Jokowi ini pada Papua. Nah sebenarnya seberapa cinta sih Presiden ini terhadap Papua, Kak Billy? Jadi pertama kecintaannya itu ditunjukkan dari jumlah pertanyaan yang beliau tanyakan kepada saya terkait Papua dan secara detail dan mendalam. Seperti itu. Artinya beliau mau tahu ini kira-kira apa pendekatan yang terbaik harus kita lakukan. Jadi bukan hanya basa-basi, bukan hanya mendengar dari orang lain, beliau bertanya langsung. Yang kedua, jumlah kunjungan beliau ke Papua itu saya nggak ingat angka pastinya berapa karena sudah terlalu sering, tapi paling banyak sepanjang sejarah Presiden Republik Indonesia, paling banyak adalah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua dan Papua Barat. Kemudian yang berikutnya dia percaya bahwa Papua itu pasti, dia optimis akan ada perubahan. Salah satunya harapannya besar anak-anak muda untuk mengambil peran. Gitu. Jadi dan dia berpikir terus nih apa yang harus dilakukan seperti itu. Iya. Billy, bisakah Billy bercerita sedikitnya? Ya karena ini orang banyak yang kepingin tahu. Tadi ada sedikit WA masuk ke saya bertanya, Billy ini kuliahnya di mana sih? Masa kecilnya gimana sih? Kok bisa sampai ke menjadi orang dekatnya nomor 1 Republik Indonesia begitu? Bisa cerita sedikit nggak? Nah, terima kasih. Jadi saya itu bukan dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan dari keluarga di bawah garis kemiskinan. Sampai saya SMP itu tidak ada listrik di rumah kami. Jadi saya belajar menggunakan minyak segala macam. Jadi tapi orang tua saya itu motivasi saya agar sekolah
satunya Iya. karena bisa mengangkat derajat orang tua dengan perbaikan ekonomi. Jadi saya termotivasi dari kecil tuh rajin belajar, baca buku, tapi saya juga harus mencari uang sendiri. Jadi saya Oh, waktu SMA itu saya sudah mencari uang sendiri untuk kebutuhan saya karena orang tua tidak sanggup, tidak punya kemampuan ekonomi. Sampai saya kuliah di Bandung, kuliah teknik ya. di ITB, Oh, saya cari uang sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan oh, saya. Seperti itu. oke. Jadi saya pegang teguh kata-kata bapak saya, kalau pendidikan bagus, kerja bagus, saya bisa membantu mengangkat orang tua dari kemiskinan. Dan akhirnya itu terbukti setelah saya berjuang betul-betul dengan air mata ya, Iya, mencari iya, uang iya. sendiri, kuliah segala macam, saya lulus, lalu saya bisa bekerja dan saya bisa mengangkat orang tua dari kemiskinan dengan pekerjaan saya dan gaji saya. Lalu saya berpikir saya harus bantu anak-anak Papua yang lain juga Ya. untuk bisa mengalami cerita yang sama seperti saya. Jadi saya mendirikan yayasan yang namanya Yayasan Kitong Bisa. Kitong Yayasan ini bisa. memberikan motivasi, pendidikan, dan semangat kepada anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan tinggi-tingginya. Saya Iya, iya. dirikan sejak 2009, dia berkembang besar sampai memberikan kepada ribuan anak pendidikan gratis dan motivasi. Nah, lalu Oh, dari situlah kemudian mungkin Presiden mendengar nama saya dan uh, beliau memanggil dari beberapa pertemuan, termasuk bertanya apa yang bisa kita lakukan berbeda untuk membangun Papua. Saya bilang, Pak, kita maksimalkan anak mudanya. Seperti itu sih. Nah, dari situlah saya bersama dengan 22 pemuda yang lain, mm-mm. ide kita muncul tentang Papua Creative Hub ini yang akhirnya direstui Oh, oleh Presiden untuk oke, oke. dibangun. Nah, Iya, iya. kemudian sebenarnya waktu saya ditunjuk sebagai staf khusus 2019 itu, saya sudah mendapat beasiswa dari Kementerian Keuangan LPDP untuk melanjutkan studi saya di Harvard University di Amerika Serikat Nah, itu dia dengan yang saya mau beasiswa. tanyakan tadi. Jadi, iya harusnya saya sekolah, tapi kemudian ditunjuk penugasan negara jadi ditunda. Oh, Seperti itu begitu. penundaan sekolah. Ba- Karena cita-cita saya akan kembali ke Indonesia, saya mau menjadi pengajar, pendidik. Jadi saya ingin menempuh gelar doktor supaya saya bisa menjadi dosen, gitu, Luar pengajar. biasa. Luar biasa. Jadi Iya, ini sosok orang tua nih di balik semangat Billy ini untuk menuntut ilmu memang besar sekali ya. betul, kurang lebih seperti itu. Memang tidak ada yang duanya deh kalau orang tua sudah mendukung. Wow, itu udah bukan main itu. Itu Setuju anugerah banget. besar sekali itu buat saya ya. Terus bagaimana ceritanya nih Kak Billy? Hingga bisa dari ITB kok ke Harvard itu, Iya. gimana ya, bingung juga saya. ITB, Prosesnya. Harvard. Iya. Jadi dari Itu kecil orang pasti tua ada saya sudah jalannya tuh. motivasi karena baca buku kan. Iya, jadi walaupun tidak ada listrik, tidak ada internet, tapi Nah, sumber bacaan hiburan itu adalah buku, sumber hiburan. oh, Jadi dari kecil tuh orang oh, tua sudah jelaskan buku-buku, saya baca buku tentang Oxford, tentang Harvard. Jadi dari kecil saya sudah bermimpi bisa sekolah di kampus-kampus terbaik ini. Dan Wow. akhirnya saya memberanikan diri untuk apply. Setelah lulus IPB, ya, kerja, saya memberanikan diri untuk daftar. Awalnya ditolak tuh yang Oxford, saya ditolak sekali. Lalu yang kedua saya perbaiki diri, saya daftar lagi, akhirnya diterima. Saya bersekolah tuh di Oxford untuk S2 saya. Lalu saya daftar lagi LPDP untuk melanjutkan studi di Harvard dan puji Tuhan tembus juga dengan beasiswa semuanya. Jadi semua pendidikan alhamdulillah. saya itu dengan beasiswa. Begitu, puji Oh, Tuhan. Nah, dan juga pernah dapat tawaran ya? Tawaran. Ini nggak Tawaran modal, berkarir tawaran. di luar negeri lah, tapi Iya. ditolak. Itu bukannya kesempatan bagus itu? Harusnya kan ini ya kita kalau mikirnya pasti salary-nya lebih besar, terus kesempatan berkarirnya ekspansinya lebih luas Betul, begitu ya. betul, Tapi betul. Kak Billy memilih untuk balik ke Indonesia. Alasannya apa tuh? Iya, jadi karena tadi saya berpikir bahwa anak-anak Papua ini yang diberikan beasiswa baik oleh negara ya, itu banyak sekali, ribuan orang anak-anak Papua itu dikirim oleh negara dengan berbagai beasiswa untuk bersekolah di berbagai kampus terbaik. Sudah waktunya kita kembali untuk ikut membangun Indonesia dengan hal tersebut. Kalau saya tinggal di luar negeri, saya merasa kontribusi saya mungkin untuk bangsa dan negara akan kurang. Saya harus kembali supaya saya bisa ikut membantu anak-anak Indonesia yang lain yang masih memiliki kesulitan untuk mengakses pendidikan, bisa saya bantu mereka. Itu motivasi terbesar, saya harus kembali. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun negara kita seperti itu. Jadi itu yang menjadi motivasi utama saya untuk kembali dan ikut membangun negara saya.
Bukan Itu main. setuju, Ini setuju kalau banget. saya ada 6 orang seperti Billy ini, kita guncang dunia ini. Ya bener. Percaya diri ya. Kak Billy, ini kita juga sekarang ini tanggal 29 Desember dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Nah, catatan apa nih yang ingin Kak Billy share, bagikan untuk membangun semangat anak muda Indonesia, terutama di tahun-tahun ke depan begitu Kak Billy? Khususnya Papua. Khususnya Papua. Iya. Jadi seluruh Indonesia termasuk Papua ini demografi terbesar, penduduk paling banyak adalah anak muda. Dan pada tahun 2030 kita akan mengalami era bonus demografi. Oleh sebab itu dari sekarang saja kita sudah memegang, sudah menjadi apa ya, harapan besar untuk pembangunan bangsa kita. Oleh sebab itu 2022 nanti harapan saya kita lebih terlibat lagi dalam program-program pemerintah. Misalnya kita bukan hanya mampu mengkritik, mampu menyalahkan pemerintah ya, Betul, tapi iya. kita juga bisa melakukan hal-hal sederhana untuk ikut membantu membangun negara dan bangsa kita. Memberikan Untuk Papua solusi, sendiri ya. harapan saya khususnya kepada pemerintah daerah, apalagi nanti program Otsus kan sudah mulai berjalan lagi Iya. dengan penambahan anggaran yang begitu besar dan jumlah anak-anak muda Papua yang sudah sekolah di berbagai negara yang saat ini kembali itu jumlahnya besar sekali. Salah satunya melalui ekosistem Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif ini. Harapan saya Pemda bisa melibatkan anak-anak muda ini untuk ikut membangun Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka dilibatkan dalam program-program pembangunan, mereka diberikan akses, mereka diberikan permodalan agar anak-anak ini ikut terlibat mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat. Dan anak-anak Papua, kita jangan alergi untuk ikut membangun. Kita libatkan diri kita untuk kembali. Harapan saya besar dan saya yakin tahun ke depan sampai 2030 itu nanti kalau seluruh pemuda Indonesia ikut bangkit, ikut bergerak, ikut berkontribusi, negara kita tuh akan menjadi negara maju 2030. Seperti itu. Jadi kira-kira nih saya ingin mendengarkan terutama MG listeners juga pastinya. Apa sih yang ingin Kakak Billy sampaikan kepada masyarakat Indonesia dalam melakukan sosialisasi apapun yang ingin dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada istana dan kepada kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah bahwa Presiden Joko Widodo sendiri itu memiliki passion, niat yang besar untuk mempercepat pembangunan bangsa kita dengan berbagai usaha yang beliau lakukan. Banyak tantangan yang beliau hadapi, ya banyak istilahnya kesulitan yang dihadapi, itu membutuhkan dukungan topangan dari kita semua. Jadi harapan saya ke depannya kita sebagai bangsa Indonesia itu lebih kompak. Bukan kita saling salah menyalahkan, jatuh menjatuhkan, tetapi kita saling bergandengan tangan, ikut membangun, ikut mendukung program-program luar biasa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Itu poin pertama. Jadi kita lebih kompak sebagai bangsa dan negara. Harapan saya kepada seluruh anak muda MG listeners, anak muda yang mendengar hari ini, negara menunggu kontribusi dan peran aktif kita untuk ikut terlibat. Gak usah hal yang besar, yang kecil-kecil saja kita ikut kontribusi dari lingkungan sekitar kita, dari RT, RW, lingkungan kita, desa. Hal-hal sederhana yang bisa kita dorong supaya kita ikut percepatan pembangunan bangsa kita. Dan yang terakhir, harapan saya kepada seluruh pemerintah, ya. Jadi ini namanya self reflection atau self criticism karena saya menjadi bagian juga dari pemerintahan. Harapan saya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita jangan alergi terhadap anak muda. Kita jangan alergi untuk ikut melibatkan mereka. Dalam program-program kita, mari kita libatkan anak muda untuk mereka berpartisipasi. Jangan jauhkan diri dari mereka. Nah, saya yakin apabila anak-anak muda Papua, anak-anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia ikut dilibatkan dan ikut terlibat, maka negara akan mendapat asupan energi-energi segar, energi-energi baru, semangat, kekuatan untuk mempercepat pembangunan negara kita. Gitu. Iya, juga pemikiran-pemikiran ya anak muda sekarang ini.
Setuju banget. Betul. Karena memang banyak orang yang hanya bisa komplain, bisa mengeluh, tapi tidak bisa memberikan solusi. Itu yang jadi Betul. PR Nah, kita bersama dan ya. iya, betul. Dan kalau kita lihat angka statistik Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia itu secara agregasi mengalami peningkatan. Artinya anak muda Indonesia tuh kalau mereka mau ikut action yang tadi kata Bung tadi, mereka bukan hanya sekedar verbally critics, tetapi mereka Betul. put hands juga action dengan Betul. kreativitas mereka, dengan inovasi mereka, itu pasti akan jadi sesuatu perubahan yang luar biasa. Iya. Bersama kita lakukan perubahan untuk melakukan restorasi ya. Dan kitong bisa. Betul sekali. Iya. Bang Kak bisa. Billy, terima kasih Tagline-nya banyak. Papua Muda Inspiratif atau Papua Youth Creative Hub itu adalah ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Jadi Oke. sudah waktunya saat ini pemerintah pusat melihat Papua itu bukan seperti kita pemerintah pusat mau bikin apa nih untuk Papua, tetapi dibalik nih anak-anak muda Papua yang jumlahnya ratusan ribu orang yang luar biasa ini sudah siap membangun negara Indonesia dengan bakat dan talenta mereka. Gitu. Kalau saya boleh tambahkan juga nih ke Kak Billy, kebersamaan itu membawa arti. Setuju nggak Kak Billy? Betul, betul, betul sekali. Jadi apalagi dalam cobaan era pandemik ini, bangsa kita mengalami banyak kendala secara bukan hanya kesehatan tapi ekonomi. Kebersamaan itulah yang sedang diuji. Betul. Dan kebersamaan itu yang akan mengangkat kita kembali sebagai satu bangsa, sebagai satu solidaritas, satu keluarga, satu bangsa. Iya. Makanya kan Presiden Jokowi juga bilang bersama kita maju untuk kepentingan bersama. Betul sekali. Bukan individu. Baiklah Kakak Billy, ini kita waktu juga ini yang memisahkan kita nih. Saya kepengen banyak nanya nih sebenarnya sama Kakak Billy. Betul, iya. Banyak sekali. Nanti gini aja, kapan-kapan nanti mungkin Mbak Ami atau Mas Is akan melakukan wawancara khusus dengan Kakak Billy ini Secara nanti. eksklusif ya, nanti kita lebih dalam lagi Kak Billy. Nanti kalau sudah balik ke Indonesia. Dari tadi Waktu sebenarnya untuk sama Kakak Billy sampai jam 8:30. Tapi karena di sini waktu juga yang memisahkan kita, katanya sudah cukup. Nanti kita lanjut lagi dengan interview yang lain-lain, wawancara yang lainnya lagi bersama Kakak Billy gitu. Dan juga Betul. semoga kegiatan di Amerika Serikat lancar Kak Billy, tugas negara begitu, dan semoga tadi harapan-harapan untuk pemuda Papua dan juga Indonesia itu terrealisasi di tahun-tahun ke depan. Amin. Oh, Kakak Billy, ada satu yang saya hampir lupa nih, pengen tanya nih. Apa tuh? Di sana di diaspora itu ada orang Papua nggak ya? Ada banyak juga anak-anak Papua di sini. Ada yang ahli robotik, menjadi asisten profesor di sini. Ada yang namanya Mayawos Patrick yang ternyata adalah teman kuliah saya di ITB dulu. Ternyata dia ada di Amerika Serikat ini. Dia menjadi seorang ahli fisika kuantum di Femilab. Tuh kan, Gitu. kan Ada waktunya yang buka kurang. bisnis. Jadi banyak sekali diaspora Papua Indonesia yang ada di sini. Itu baru satu pertanyaan dari awal untuk diaspora, belum lagi saya lebih dalam dengan diasporanya. Betul sekali, itu ceritanya inspiratif. Itu yang makanya tadi optimisme kita bahwa mereka siap ikut membangun Indonesia itu tadi. Nah itu dia, makanya kebersamaan yang membawa arti, itu dia. Dan sepertinya nanti di Betul. Intimate Sharing Session selanjutnya kita bisa undang tadi ya Om ya, iya. yang, teman-teman Papua yang lagi di Amerika atau yang berprestasi dimanapun berada, kita bisa dengerin juga sharing sessionnya seperti apa. Iya. Gitu. Sepakat. Iya, sepakat. Kapan balik ke Indonesia? Sebentar lagi, jadi sudah selesai, jadi tinggal mengurus kembali. Nanti info-info MG Radio ya, Kakak. Siap. Kita akan lakukan pertanyaan-pertanyaan banyak banget ini. Sejibun pertanyaan yang kita akan tanyakan. Siap Mas. Oke, untuk kali ini Kakak Billy terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai Kak ketemu Billy. lagi.